Wakil Satgas COVID-19 Jember, Letkol Infantri Laude Muhammad Nurdin menyampaikan, Minggu 3 Oktober 2021 tersisa 1 pasien positif namun sudah dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke rumah. Namun untuk isoter kecamatan, sesuai data Satgas COVID-19 masih terdapat 6 pasien positif COVID-19 yang kini masih menjalani isolasi dan perawatan. Meski kasus COVID-19 di Jember terus mengalami penurunan, Dandim 0824 Jember yang juga Wasatgas COVID-19 berpesan kepada masyarakat tidak lengah dan tetap menjalani protokol kesehatan. Serta bagi yang belum mengikuti vaksinasi segera mendatangi tempat vaksinasi sebagai upaya mencapai kekebalan tubuh terhadap virus. Dengan kondisi saat ini, pada hari ini isoter yang ada di kabupaten sudah kosong. Dan masih ada beberapa isoter kecamatan yang masih terisi, sehingga kita mengharapkan proses penanganan isoman tidak ada lagi dan seluruh masyarakat yang positif berada di rumah sakit dan berada di puskesmas atau berada di isolasi terpusat yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Harapannya dengan kita terus menggalakkan isoter ini, maka penanganan COVID di wilayah akan semakin terkendali karena tidak adanya masyarakat yang positif berada di rumah dan lingkungannya, sehingga tidak menambah pekerjaan baru lagi. Dengan kesadaran masyarakat mau menempati isoter, maka akan mempercepat dan memudahkan pengendalian kami sebagai gugus tugas COVID di Kabupaten Jember, sehingga masyarakat yang berada di isoter akan terpantau, terawasi, dan cepat pulih kembali. Lebih lanjut, meski tempat isolasi terpusat kosong dari pasien, tenaga kesehatan serta pengamanan dari TNI Polri tetap berjaga selama 24 jam. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di Pos Kamling Jalan Selamat Riyadi Gang Barokah Jember inilah Muhammad Solahuddin 30 tahun warga Jalan Selamat Riyadi Gang Barokah Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Jember bersama 2 putrinya bernama Salsabilah 8 tahun dan Zahra Putriani usia 9 tahun hidup tiap hari. Untuk makan, Solahuddin bekerja serabutan seperti membuat layang-layang dan ikut proyek. Sejak istrinya meninggal setahun silam, kehidupan Solahuddin langsung terpuruk. Ia semula kerja di Bali, namun karena istrinya telah meninggal, terpaksa ia pulang ke Jember. Namun karena pandemi COVID-19, tak ada lagi penghasilan untuk keluarganya. Bahkan rumah pun Solahuddin tidak punya. Hingga akhirnya ia dibantu oleh warga setempat untuk menempati Pos Kamling. Di Pos Kamling, Solahuddin bersama 2 anaknya tidur, memasak, bahkan mandi. Menurut Muhammad Solahuddin, warga yang tinggal di Pos Kamling tidak punya alternatif lain untuk tinggal bersama buah hatinya. Dan terpaksa harus menempati Pos Kamling dengan diberi tirai kelambu. Sebetulnya Solahuddin memiliki bapak yang juga tinggal tak jauh dari lokasi Pos Kamling yang ia tempati sekarang. Namun karena menikah lagi sehingga ia enggan bersama bapak dan ibu tirinya. Karena menurutnya sang ibu tiri kerap marah-marah. Sang anak juga tidak bersekolah karena permasalahan ekonomi. 2 anaknya bernama Salsabilah dan Zahra. Hari-harinya juga berada di Pos Kamling. Kenapa Pak tinggal di sini? Kenapa? Ya karena dia satu, ya ibu kayak gitu. Tuh, bukan ibu asli. Tuh. Istrinya kenapa? Istrinya udah meninggal. Istri saya. Iya, kecelakaan di Bali. Sebelumnya tinggal di mana, Pak? Sebelumnya ya saya lentang-lantung juga, kadang dikasih rumah sana karena udah mau dibangun. Ya udah pindah juga lagi. Kemarin ya tidur di rumahnya tetangganya orang. Udah gitu nggak enak, ya pindah. Ya akhirnya di sini. Tidur di sini. Pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaannya ya kadang bengkel kalau ada dipanggil sama temen itu. Kalau nggak ada ya buat layangan, kerja serabutan. Dijual berapa layangan? 1.000 satu. 1.001. Iya. Pak putrinya ini gimana, sekolah enggak ini?
Belum masih. Hah? Belum. Nggak sekolah. Kenapa Pak? Ya karena masih penghasilannya masih belum stabil lah. Gitu ya. Iya. Sudah umur berapa ini istrinya? Ini kalau 8 enggak 9. Dua ini Pak ya? Iya, 2. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Perbaikan jalan rusak parah yang menghubungkan antara Umbul Sari dan Balung ini dilakukan oleh warga secara gotong royong dan menggunakan dana pribadi secara swadaya. Pembenahan jalan berlubang ini dilakukan murni untuk kemanusiaan, karena selama bertahun-tahun jalan ini memang menyusahkan para pengendara. Apalagi saat musim hujan, kondisi jalan ini menjadi becek dan lubang-lubang tersebut tidak terlihat. Akibatnya tidak sedikit pengendara motor yang terperosok dan jatuh. Begitu juga saat malam hari, jalan tersebut cukup berbahaya karena sangat gelap. Hingga saat ini perbaikan jalan berlubang ini sudah menghabiskan sejumlah dam truk pasir dengan harga Rp700.000 per dam truk. Warga Purwosari Umbul Sari Muhammad Dardiri berharap pemerintah segera memperbaiki jalan poros tersebut. Membenahi jalan Umbul Sari ini siapa Pak? Ini untuk sementara ini pribadi Pak. Sampai sendiri Pak? Nggih. Habiskan dana berapa Pak kira-kira ini Pak? Nggih. Boten anu kula Pak, ikhlas kula. Ikhlas Pak ya? Nggih, ikhlas. Mengapa Bapak peduli pada jalan berlubang ini Pak? Ya, supaya orang-orang itu lewatnya enak gitu. Harapan kedepannya semoga untuk jalan ini segera dibenahi sama pemerintah tersebut. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Komisi D DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama para guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer PGRI Jember. Tuntutan utama para guru honorer dalam rapat ini yaitu agar para guru honorer di Kabupaten Jember yang telah mengabdi bertahun-tahun dapat lolos tanpa syarat dalam seleksi P3K formasi guru. Pengabdian para guru honorer ini dinilai layak menjadi salah satu pertimbangan utama penyelenggara seleksi dalam meloloskan peserta. Ya memang ini kan tidak adil Pak, karena tidak adil karena apa? Kita pertama itu masa kerja itu tidak diakui sama pemerintah pusat. Nah, misalkan saya sendiri aja di bawah 35, nah masa kerja saya 10 tahun. Nah, pengabdiannya itu kok tidak dihargai gitu. Terus untuk yang sertifikat pendidik, nah itu 100%. Sambil merem aja itu sudah lulus. Nah gitu, yang bukan kita takut, kita berjuang rasa keadilan. Itu aja. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidi, menilai perlu adanya sikap bijak pemerintah yang diperkuat dengan sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif. Kenapa? Karena pada sisi lain, guru-guru honorer ini kan mereka sudah berdarah-darah di dunia pendidikan ini. Artinya, sejauh mana sih pemerintah ini mampu menghargai perjuangan guru-guru ini yang memang sudah sekian lama, bahkan puluhan tahun ada di dunia pendidikan ini, paling tidak untuk memikirkan kesejahteraannya melalui kesempatan masuk di P3K ini. Apalagi dengan alasan pemerintah demi mutu pendidikan, saya kira itu kan cuma alasan-alasan yang perlu mendapat sentuhan kebijakan, sehingga mereka yang memang sudah lama di dunia pendidikan ini perlu juga kita pikirkan. Hasil pembahasan ini rencananya akan diteruskan kepada Bupati Jember sebagai bentuk penguatan tuntutan Forum Honorer PGRI kepada pihak penyelenggara seleksi P3K. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Terus disekolahkan untuk terbiasa makan di alam. Dengan tetap mematuhi prokes, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 3 menggelar acara peringatan Hari Hewan Sedunia di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember. Dalam acara tersebut dilakukan pelepasan monyet ekor panjang sebanyak 40 ekor dan juga ular piton sebanyak 4 ekor di Pulau Nusa Barong.
Satwa tersebut sebelumnya telah dilakukan karantina dan juga memantau perilaku dan kesehatannya. Terlebih, Pulau Nusa Barong kedepannya akan dijadikan tempat wisata alam oleh Bupati Jember sehingga menjadi potensi wisata alam di Kabupaten Jember. Jadi hari ini teman-teman dari BKSDA dan dari JAN Jakarta Animal Aid Network itu mengirim monyet dan ular, 40 monyet ekor panjang dan 4 ekor ular piton itu dikirim dilepas di habitatnya di Pulau Nusa Barong. Dan tentunya ini satu kebahagiaan kita semuanya bahwa kita sudah mengembalikan satwa liar ke habitatnya. Ini bagian dari bagaimana kita semua wajib menjaga lingkungan, menjaga ekosistem. Jember saat ini karena Nusa Barong ini ada di wilayah Jember, tentunya kami juga ingin membantu, ingin menjadi tanggung jawab kita semuanya. Pulau Nusa Barong ini harus kita jaga kelestariannya. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Warga desa Pondok Dalam Semboro sangat antusias untuk disuntik vaksin dosis pertama, sehingga banyak yang tidak kebagian karena penyelenggara hanya menyediakan 300 dosis vaksin. Warga yang tidak sempat divaksin terpaksa pulang, namun petugas Dinkes PMI dan Puskesmas tempat berjanji akan melakukan vaksinasi di esok hari dengan jumlah stok yang lebih banyak. Di samping itu, petugas pemerintah desa dibantu TNI Polri dan Satpol PP juga terlihat membagikan ribuan masker gratis kepada warga. Antusias warga pada hari ini saya melihat di 3 tempat itu sangat antusias sekali ya untuk pelaksanaan vaksin. Harapan saya dengan pelaksanaan vaksin, jadi untuk Jember ini bisa meningkat dari level yang kemarin kita sudah level 1 tapi sekarang sudah ke level 3, jadi bisa turun lagi ke level 1 dengan pelaksanaan vaksin yang terus digalakan. Menurut Kepala Desa Pondok Dalam Sumaryono, dari 4.016 warganya, sebanyak 2.500 orang atau 62% penduduk Pondok Dalam sudah divaksin. Kesuksesan ini merupakan hasil kerja keras 3 pilar dan Linmas yang seakan tak kenal lelah untuk memberikan edukasi kepada warga yang mayoritas petani tentang bahaya virus corona dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Hubungan itu kelebihannya, itu besok diantaranya menunggu interupsi dari gugus tugas atau pelaksana vaksin dari Puskesmas. Itu nggak tahu kapan, kita tinggal melaporkan tuh nanti ya. Bab yang sekarang itu dari kota itu sudah penuh Pak, dalam 300 orang yang divaksin. Kira-kira Pak, warga Pondok Dalam ini Pak, yang divaksin sudah berapa orang Pak? Kurang lebihnya ada 2.500 orang. Warganya Pak, berapa jumlahnya? Warganya itu 4.116. Di sisi lain, banyaknya warga yang datang ke balai desa untuk divaksin menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang kecil, termasuk Supardi, penjual camilan jadul jenis Arbanat yang terbuat dari gula pasir. Di hari biasa, pria asal desa Tanggul Kulon ini mengaku sangat kesulitan mencari uang Rp50.000 untuk menafkahi keluarganya. Namun dengan ramainya lokasi vaksinasi, Supardi bersyukur karena bisa meraih omset hingga Rp100.000 dalam sehari. Ya kalau ada vaksin ini ya agak lumayan, bisa dapat 100. Kalau tidak ada vaksin ya susah cari, 50 aja susah nyarinya. Jualan Arbanat itu sudah lama? Seperti gula kapas gitu, permen kapas. Enggak, jualannya sudah lama Pak? Oh sudah lama. Berarti vaksin ini membawa berkah bagi Bapak? Bagi berkah Pak ini Pak. Itu aja? Iya, bisa lebih 100 saya. Harapannya apa kira-kira Pak? Ya, mudah-mudahan vaksin ini cepat selesai coronanya itu Pak, dan cepat hilang. Alhamdulillah orang-orang mau vaksin. Gitu.
Dari Semboro, Sugito dan Fawaid, Jember 1 TV melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan para pecinta kopi, Roi, warga Kecamatan Panti, Jember ini memproduksi mesin sangrai kopi berukuran mini atau kecil. Dengan dibantu para pemuda di kampungnya, setiap harinya ia memproduksi alat sangrai kopi berbahan stainless dengan membidik pasar rumahan dan kedai-kedai kopi. Ada 2 jenis mesin sangrai kopi mini ini, yakni kemampuan sangrai setengah kilogram dan 1 kilogram. Cara kerja mesin sangrai kopi ini tidak berbeda dengan mesin sangrai berukuran besar, yakni menggunakan panas yang dihasilkan dari gas LPG dan listrik sebagai penggerak motor pemutar tabung sangrai. Cara pengoperasian yang sangat mudah membuat mesin sangrai kopi ini banyak diminati dan sudah dipasarkan dijual hampir di seluruh kota di Indonesia, mulai dari Jakarta hingga Papua. Untuk mesin sangrai ukuran 1 kg dijual seharga Rp2.400.000, sedangkan untuk ukuran setengah kilogram dijual seharga Rp1.500.000. Ini ada terinspirasi dari teman-teman yang suka ngopi, kita ngobrol, kita diskusikan tentang produksi kopi lokal karena berhubungan dengan kopi lokal di Jember ini adalah sentra produksi kopi terbesar Jawa Timur. Dan kebetulan produsen roasting mini itu hampir tidak ada. Saya sendiri terinspirasi dari mereka yang ingin merosting kopi dari rumahnya sendiri. Karena untuk merosting ke tempat roastery, yang pertama itu jauh, yang kedua itu kosnya mahal. Jadi terinspirasi dari itu saya mula-mula itu membuat yang setengah kilo, yaitu manual seperti yang ada di sebelah kiri saya. Nah, itu manual. Ada seiring perkembangan produk 2-3 bulan ada permintaan untuk memproduksi mesin roasting yang pakai dinamo. Jadilah seperti ini. Ini mesinnya sudah saya pakai sekitar 2 tahun dan alhamdulillah masih saya pakai sampai hari ini, tidak ada kendala. Ini mesinnya mini, kapasitasnya 1 kilo. Ini pengoperasiannya mudah. Ini lebih menarik karena bisa merosting dari rumah. Dan itu memang cita-cita kami untuk menciptakan mesin roasting ini. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, tidak banyak orang yang menanam labu kuning secara besar-besaran. Karena tanaman lokal ini masih dianggap sebagai camilan kuno dan campuran kolak saja. Padahal menurut beberapa sumber ilmiah terpercaya, tanaman dengan nama latin Cucurbita muscata ini justru memiliki banyak manfaat secara kesehatan dan ekonomi. Penelitian sejumlah akademisi dari jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar membuktikan bahwa masakan mie dari labu kuning sangat potensial dalam menurunkan kadar glukosa darah. Labu kuning juga dikenal sebagai bahan kosmetik. Umur labu kuning bisa sampai 100 hari. Biaya tanam dan perawatan setiap 1/4 hektar membutuhkan dana 1 juta sampai 2 juta rupiah. Sedangkan hasil panen saat ini bisa lebih dari 3 juta rupiah. Karena di tengah masa sulit pandemi, harga pasar masih mengalami penurunan menjadi Rp1.000 per kilogram. Waduh, belum tahu Pak ya ini harganya. Prediksi kira-kira Pak? Ya angka 3 lebih lah Pak. Berarti untung ya Pak? Ya untung Mas ya Pak. Kendalanya Pak apa? Kendalanya nggak begitu ada ini Pak ya. Kendalanya ular sudah ada. Terus kalau sudah umur 1 bulan lebih itu nggak usah diapa-apakan sudah Pak. Cuma pengawinan aja Pak. Pada saat bunga pertama itu harus dikawinkan. Kalau dibiarkan Pak? Kalau dibiarkan nggak jadi Pak. Nggak jadi? Ya. Sama seperti semangka ini Pak? Iya, mirip-mirip semangka. Tapi lebih ruwet semangka juga Pak. Ini pemasarannya ini kemana saja Pak? Ini pemasaran ke Surabaya. Bisa Surabaya aja lah kali sini Pak. Dari Umbulsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Polres Jember mulai memberlakukan persyaratan bagi pengunjung maupun jajaran kepolisian untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker dan mencuci tangan, masyarakat yang ke Polres wajib menunjukkan kartu vaksin dengan scan barcode yang ada di aplikasi Peduli Lindungi.
Petugas di pos penjagaan akan mengarahkan setiap masyarakat yang belum menginstal aplikasi Peduli Lindungi sudah melakukan vaksinasi untuk bisa masuk ke Polres Jember. Termasuk masyarakat yang baru vaksin pertama dengan berwarna kuning diperbolehkan masuk. Namun jika berwarna merah, petugas akan menyarankan yang bersangkutan untuk melaksanakan vaksinasi terlebih dahulu. Dengan diwajibkan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi ini, disambut baik oleh masyarakat. Selain memberi rasa aman dari penularan COVID-19, juga mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sebelumnya ya belum punya, terus karena udah vaksin, terus ada aturan di sini suruh punya aplikasi gini, akhirnya download dan sekarang punya. Gimana Mbak dengan adanya pemeriksaan tambahan itu gimana? Di Polres. Menurut saya sih bagus karena ada aplikasi ini, jadi jadi nggak sembarang orang gitu yang bisa masuk, terus kan ketahuan yang udah vaksin yang belum gitu. Lebih tenang juga. Iya. Pemberlakuan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi di Polres Jember ini selain untuk mengetahui jumlah masyarakat yang hadir, juga meminimalisir terjadinya kerumunan serta mencegah penyebaran COVID-19 di seluruh jajaran kepolisian. Yang datang ke Mako Polri di Polres maupun di Polsek, namun juga kami berlakukan kepada anggota Polri. Jadi masyarakat yang datang ke Mako Polres akan diarahkan oleh Polwan yang bertugas sebagai formasi pelayanan. Masyarakat langsung melakukan enter ya di kantor penjagaan kami yang sudah ada scan QR kode aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini kita juga memastikan benar-benar masyarakat ataupun anggota yang memasuki Mako tidak menyebarkan penyakit COVID-19. Diharapkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sebuah terobosan diambil pemerintah Kabupaten Jember dalam industri pariwisata agar dapat bangkit dari pandemi. Di antaranya, membuka wisata terbang join flight pesawat Cessna untuk wisatawan yang ingin melihat langsung keindahan kota Jember melalui udara. Untuk sementara, pelayanan join flight pesawat Cessna bagi wisatawan di Bandara Noto Hadinegoro Jember ini hanya dibuka pada akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun, tidak menutup kemungkinan pelayanan join flight pesawat Cessna dibuka setiap hari apabila animo masyarakat yang memanfaatkan wisata terbang cukup tinggi. Selain melakukan kerjasama join flight pesawat Cessna untuk wisata terbang, ke depan Pemkab Jember juga akan memprogramkan pesawat kargo rute Jember-Jakarta. Sedang ada di Bandara Noto Hadinegoro bersama teman-teman UPD dan dengan Pak Permadi pemilik pesawat Cessna ini, dan terkait hari ini adalah joint flight. Joint flight ini kita kan bikin setiap minggu programnya ya. Setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu ada joint flight keliling Kabupaten Jember. Keliling kota Kabupaten Jember, terus melihat Nusa Barong. Ini bagian wisata saja. Wisata, joint flight itu wisata. Gitu. Dan ke depan kita sedang memprogramkan untuk pesawat kargo dari Jember ke Jakarta langsung. Dan mudah-mudahan ini dengan adanya pesawat kargo dari Jember Jakarta, nanti pesawat kargo itu bisa dimodifikasi lagi menjadi sebagian untuk penumpang, sebagian untuk kargo. Ini sedang diurus izinnya. Mohon doanya saja. Ini dari Pak Permadi, dari pemilik maskapainya. Masyarakat umum. Dan total berlangsung mulai kapan, Pak? Ya, ini kita coba animonya masyarakat. Tentunya harus dicoba dulu dengan para Pemkab ya. Kita harus kasih contoh. Pemkab harus kasih contoh, teman-teman sendiri dari Pemkab, pemerintah harus kasih contoh agar masyarakat juga bisa melihat Jember seperti apa sih dari atas gitu. Bahwa Jember ini masih luas. Pengembangan kota ini wajib, bukan berkumpul di satu tempat. Itu salah satunya. Wisata terbang join flight pesawat Cessna ini sengaja dibuka Pemkab Jember agar industri pariwisata maupun sektor transportasi udara di Jember dapat kembali bangkit dan berimbas pada peningkatan sektor ekonomi masyarakat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.